Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Solihah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Sudi Purwokerto. Oke, jadi ini adalah salah satu tugas saya mengenai pengembangan multimedia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pergaulan bebas atau zina. Nah, ini tuh materi kelas 10 semester Gasal bab 6 tentang pergaulan bebas atau zina. Nah, sebelumnya pergaulan bebas itu apa sih? Seperti yang ada pada surat Al-Isra ayat 32 yang membahas mengenai larangan mendekati zina. Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi melakukan. Itu sangat-sangat jangan dilakukan, jangan sampai kita melakukan, karena apabila kita melakukan itu pasti kita akan mendapatkan dosa yang besar gitu ya. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 5 poin. Yang pertama itu supaya kita mengerti pengertian dari pergaulan bebas atau zina. Kemudian yang kedua itu ada hukum perbuatan zina, maksudnya kayak zina tersebut itu hukumnya apa gitu. Kemudian yang ketiga itu ada hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Nah, pasti karena zina itu dilarang, jadi ketika ada yang melakukan itu pasti akan mendapatkan hukuman begitu. Kemudian yang keempat itu ada isi atau kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 seperti yang sudah dibahas sedikit tadi pas di awal. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada dampak negatif dari perbuatan zina tersebut. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian zina. Zina itu apa sih gitu kan? Nah, zina itu, pengertian zina itu ada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Nah, yang menurut bahasa itu berasal dari kata zana yasni, yang artinya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa memiliki ikatan apapun yang sah, tanpa memiliki suatu ikatan yang sah menurut hukum Islam gitu. Oke, kita lanjut ke pengertian yang menurut istilah. Sedangkan menurut istilah, zina itu adalah hubungan selayaknya suami istri tanpa memiliki suatu ikatan pernikahan. Nah, di situ tuh dari keduanya maupun dari salah satunya yang belum menikah sama sekali ataupun sudah menikah begitu tetap dinamakan zina begitu. Oke, lanjut kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai hukum perbuatan zina. Hukum melakukan perbuatan zina itu apa sih gitu kan? Nah, para ulama itu sepakat bahwa hukum melakukan perbuatan zina itu adalah haram. Nah, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwa kata jangan mendekati zina, nah itu tuh merupakan larangan bahwa kita tidak boleh mendekati zina apalagi melakukannya begitu. Jadi melakukan zina itu merupakan perbuatan yang haram, mendekati aja tidak boleh apalagi melakukan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, sebelumnya kategori zina itu ada dua, yaitu yang pertama zina muhson, yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Sebelumnya
zina muhson itu apa sih? Nah, zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki dan keduanya itu udah pernah menikah. Maksudnya zina itu dilakukan oleh orang laki-laki dan juga perempuan yang sudah menikah. Nah, itu dinamakan zina muhson. Nah, hukumannya itu apa sih? Yang pertama itu didera atau dicambuk 100 kali. Kemudian yang kedua itu ada dirajam atau dihukum mati dengan dilempari batu atau sejenisnya begitu. Kemudian yang kedua itu ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan juga perempuan yang belum pernah menikah. Nah, sedangkan hukumannya itu juga sama dengan didera atau dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, ayatnya itu berbunyi bagaimana sih gitu kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, pada surat tersebut memiliki kandungan bahwa mendekati zina itu aja tidak boleh, dilarang, apalagi kita melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang buruk. Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercemarnya akar kekeluargaan atau nasab, penyebabnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai dampak negatif dari melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, dampak negatifnya itu ada dua, dampak yang akan ditanggung di dunia dan juga dampak yang akan ditanggung di akhirat. Kita bahas dulu dampak yang akan ditanggung di dunia, yaitu yang pertama itu dapat menghilangkan kewibawaan. Nah, pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan sehingga menjadi sampah menurut masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua itu ada menyebabkan kefakiran. Nah, tidak jarang perilaku zina itu akan menyebabkan kefakiran bagi pelakunya karena mereka mengeluarkan uang untuk mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. Nah, yang terakhir itu ada memperpendek umur. Nah, pelaku zina itu juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang, dikarenakan perbuatan tersebut tidak menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya seperti HIV atau AIDS atau kanker, penyakit kelamin dan sebagainya yang bisa mengantarkannya kepada risiko kematian. Nah, kemudian yang kedua itu ada dampak yang akan ditanggung di akhirat nanti. Nah, yang pertama itu ada mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan zina merupakan suatu dosa yang besar, sehingga para pelakunya itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat nanti. Kemudian yang kedua itu ada mendapat hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali apa? Menyesali perbuatannya, manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan ketika di dunia gitu. Kemudian yang ketiga itu ada mendapatkan siksa yang pedih. Nah, pelaku zina tersebut itu akan mendapatkan siksa yang berat, dan juga pedih kelak di akhirat nanti. Oke, jadi
tadi adalah materi mengenai pergaulan bebas atau zina. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita itu diharuskan untuk memilih teman yang baik, memilih pergaulan yang baik kita supaya terbebas dari pergaulan bebas dan juga dapat mendekati zina ataupun melakukan zina tersebut. Karena seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dosa ketika dilakukan. Mendekati saja tidak boleh, apalagi dilakukan seperti itu. Jadi kita itu diharuskan untuk dapat memilah dan memilih teman untuk memperbaiki di lingkungan kita. Maksudnya kayak di lingkungan itu kan berdampak bagi diri kita dan juga buat masa depan kita gitu. Kedepannya kita akan seperti apa gitu tuh tergantung dari teman kita tuh. Jadi pada intinya kita khususnya sebagai perempuan itu harus bisa menjaga diri dari sesuatu hal yang buruk. Tuh, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.